Halo guys, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian proses mendapatkan nilai IRT atau scoring IRT di UTBK. Nah, untuk mendapatkan skor IRT yang betul-betul skornya itu presisi atau ketelitiannya atau sesuai dengan kemampuan itu memang harus menggunakan software. Karena kalau perhitungannya manual itu pasti skornya nggak presisi, gitu ya. Nah, IRT itu suatu metode penilaian tes secara modern. Ya, kalau di UTBK nanti ada tiga parameter, parameter A, B, sama G. Parameter B itu tingkat kesulitan, parameter A itu diskriminasi, dan parameter G itu tebakan ya. Seberapa bisa kamu peluang jawab soal soal nomor satu ini sebagai pengecoh atau enggak gitu ya. Atau peluang jawab benernya itu berapa. Nah, di sini saya sudah punya data anak yang menjawab ada 20 soal dan 50 anak di soal PK atau pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk mendapatkan data ini ya, jadi anak yang sudah ikut tes, misalnya ini soal nomor satu nih, kalau dia salah di soal nomor satu maka skornya adalah 0. Tidak diisi juga sama, kalau nggak soal nomor satu nih nggak diisi nih, skornya juga 0 ya. Nah, terus kalau dia benar nih maka skornya 1. Jadi skornya ada 2, 0 atau 1 ya. Jadi nggak ada skor benar kali 4, salah negatif ya gitu, nggak ada. Jadi skornya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Di kanan sudah saya tulisin bahwa anak nomor 1 dia cuma benar 5 soal ya. Anak nomor 2 18, hampir semuanya dia benar. Nomor 3 ada 8 soal dan seterusnya. Nah, kemudian di bawah juga kita bisa menghitung nih banyak yang benar. Jadi ini soal nomor 1 hanya 8 anak yang benar dari total 50 anak. Kemudian soal nomor 2 lumayan banyak yang benar ya, 31 anak. Dan seterusnya. Oke, kita akan coba menghitungnya menggunakan software RStudio. Nah, di sini sudah saya buat sintaksnya, dan data yang tadi di Excel kita taruh sekarang ya, kita pindah di sini. Ya, ini tadi datanya V1 itu soal nomor 1, V2 soal nomor 2. Ini 50 anak yang tadi kita masukkan. Nah, kelihatan di sini tampilannya. Ada 20 soal ya, dan 50 anak tertulis, 50 observasi dan 20 variabel. Oke, langkah pertama kita run untuk library-nya merge dan ggplot. Nah, di sini tertulis iterasi atau perhitungan pengulangannya sebanyak 381 kali. Bayangin kalau ngitungnya manual ya, per anak diulang-ulang sampai nilainya mendekati nilai maksimal. Nah, saya gunakan 3 parameter. Nah, di sini ketelitiannya itu 0,00001. Jadi benar-benar teliti banget, benar-benar mendekati banget sampai mendapatkan nilai IRT-nya itu. Kemudian kita run lagi. Ini sama. Kita lakukan konvergensi dan tes yang kedua. Nah, ini yang tadi saya bilang parameter A, B, dan G. Nah, misalkan V1 ini soal nomor 1 ya kan. Tingkat kesulitannya 2. Jadi semakin ke kanan, nah, semakin positif tuh, semakin sulit ya. Rentangnya antara min 3 sampai 3. Jadi 2 ini berarti sulit banget tuh. Nah, bisa kita lihat tadi di Excel yang bisa jawab soal nomor 1 cuma 8 anak, berarti itu termasuk kategori sulit. Kita lihat yang nomor 2 ya, ada 31 anak. Nah, ini nomor 2 1 nih, juga lumayan sulit juga. Karena setengah anak yang bisa jawab soal nomor 2 kan gitu. Nomor 3 ini ya sedang lah, nomor 3. Nah, walaupun 17 anak yang bisa jawab, tapi soal nomor 3 ini kategorinya kategori sedang. Jadi nggak sulit, nggak mudah juga ya kan, kategori sedang. Nah, kemudian A nih. A-nya ini nomor 1 28. Jadi 28 A itu diskriminasi buat bedain mana yang dia pandai, mana yang enggak. Dari ketika dia bisa jawab nomor 1, ini kan lumayan tinggi 28 nih. Jadi
berarti kamu termasuk orang yang jago gitu ya. Lihat lagi di nomor 2 nih, 69 diskriminasi. Artinya apa gini? Jadi kalau kamu nggak bisa jawab soal nomor 2, berarti kamu ya kelihatannya kamu ini secara diskriminasi kamu orang yang kemampuannya rendah ya. Tapi kalau kamu sampai bisa jawab berarti kemampuanmu tinggi, karena ini diskriminasinya tinggi. Ini melambangkan tingkat kemampuan kamu dalam menjawab soal. Kemudian ada peluangnya, di sini peluang bisa jawab benernya, karena APCan pilihan ganda kan 5 soal tuh. Ya, peluang bisa benar tuh 0,1 nih ya. Jadi kecil banget peluangnya. Lebih kecil lagi yang soal nomor 3 gitu ya. Nah, kita skip aja. Kita ingin mendapatkan nilai IRT-nya sekarang. Nah, di sini saya gunakan maksimum likelihood ya agar mencapai nilai maksimum. Setelah dilakukan iterasi ya. Ini ada peringatan bahwa faktor skor berikut ya, yang sudah diestimasi itu gagal diestimasi untuk mencapai convergence dengan sukses, yaitu anak dengan nomor 20, 21, 29, 34, 40. Anak nomor 20 dan 21 kita lihat ya. Nah, ini ada 2 anak ini yang nilainya gagal. Kalau kita lihat anak nomor 20 dia cuma jawab 3 soal aja. Kalau nomor 21 dia cuma ada 7 soal aja. Artinya kalau terjadi seperti ini berarti nilainya dia kita kasih nilai minimum gitu ya. Kasih nilai dia minimum min 3 gitu aja. Nah, padahal di sini ada nih anak nomor 1 nih. Dia jawab 5 soal, tapi dia nggak gagal untuk mendapatkan nilai IRT-nya gitu ya. Jadi ada banyak sekali tanda tanya di sini yang kamu mesti ya kamu nggak usah mikirin sebenarnya cara nilainya. Yang penting ya berdoa ya, siapa tahu dari jawaban kamu ngarang kamu bisa diberikan keberuntungan ya kan. Ya memang lebih baiknya belajar kerjakan secara benar, tapi ada banyak sekali faktor X ya yang mempengaruhi nilaimu nanti di IRT ini ya. Jadi ini menariknya IRT ya, dan tes ini sudah banyak digunakan di negara-negara maju tentunya. Kalau di Indonesia ini sudah mulai beberapa tahun ke depan menggunakan tes IRT. Nah, ini skornya. Jadi untuk nilai IRT ini skornya berupa rentang antara negatif 3 sampai 3 ya. Nah, jadi jangan kaget kalau nilaimu tuh negatif 0, aslinya tuh segini. Cuma kalau di UTBK itu diperbesar jadi ratusan, jadi biar kelihatan ya masa nilai tes sampai nilainya 2 kan ya, gitu ya. Nah, sini kita bisa lihat skornya. Tadi yang nomor 1 dia dapat skor nih, walaupun negatif ya lumayan. Tapi yang nomor 20, 21 dia nggak dapat skor. Negatif infinite berarti apa? Berarti min tak terhingga ya, artinya kecil banget nilainya. Ini juga sama nomor 29. Padahal dia jawabnya lebih banyak dari yang nomor anak yang lain, tapi dia nggak dapat skor ya, karena mungkin soal yang dia jawab itu diskriminasinya kecil, kemampuannya kecil, ataupun tingkat kesulitannya itu mudah, tapi dia bisa jawab tapi diskriminasinya kecil gitu ya. Ketika kita perbesar nilainya, si skor kecil itu kita perbesar jadi nilai UTBK. Nah, saya buat nilai UTBK itu rentangnya saya buat dari 200 sampai 800. Jadi kalau kamu benar semua nilainya 800 nih. Di sini nih. Ya, ini nilai yang sudah jadi tadi. Nomor 1 dia dapat skor 390, ya kan. Kemudian tadi yang nggak dapat skor siapa ya? Nah, nomor 20 dia nggak dapat skor, artinya skornya 200 gitu ya. Jadi saya kasih dia skor minimum. Kita bisa juga ngelihat dari yang tertinggi. Yang tertinggi ini nomor 4. Skornya 739. Anak nomor 4 ini dia itu, nah dia bisa jawab 18 soal, artinya hampir semuanya benar. Nah, tapi ini juga ada nih, anak nomor 2, dia juga bisa jawab 18 soal. Kita lihat skor IRT-nya berapa ya. Ternyata yang anak nomor 2 ini peringkat kedua nih, tapi skornya 678, kan beda jauh ya. Padahal sama-sama bisa jawab 18 nomor kan gitu ya. Jadi nggak cuma tingkat kesulitan aja yang berpengaruh terhadap skornya, tapi juga diskriminasi soal dan juga peluang tebakan semu itu. Nah,